Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam majlis yang mulia ini, insyaallah di salah satu rumah Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan duduknya kita di masjid ini insyaallah menambah kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Karena sebenarnya jujur dalam cuaca yang seperti ini enakan di rumah sambil tidur-tiduran nonton TV. Ya, kan nikmat bener. Ruangan pakai AC, lama-kelamaan ketiduran, kan enak. Tapi alhamdulillah dengan keimanan yang kita miliki, kita hadir dalam majlis ini insyaallah. Mudah-mudahan ini menunjukkan keistiqomahan hati kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi malam ini saya lihat agak berbeda. Ada konsumsinya. Mudah-mudahan bulan depan ada lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang SHM, sertifikat hak milik. Ya, karena SHM, sertifikat hak milik, bukan HGB, hak guna bangunan. Hadis Rasulullah SAW bicara tentang hak milik sebenarnya. Jadi hadis ini supaya memahamkan kepada kita sebenarnya yang milik kita itu apa saja. Apakah semua yang saat ini ada pada kita itu milik kita semua atau tidak? Supaya kita ini sadar bahwa sebenarnya kita ini miskin atau kaya. Ya. Nah, hadis ini Nabi sampaikan, ada dua redaksi dari hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Agak sedikit berbeda redaksinya, tapi hakikatnya sama, kontennya sama, isinya sama. Pertama, Rasulullah SAW melalui sahabat Qatadah, ketika itu beliau menceritakan atau berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqra al-ayah alhaakumut takatsur. Ketika aku mendatangi Rasulullah SAW, kata sahabat ini, ketika itu Nabi sedang membacakan atau membacakan ayat dalam surah At-Takatsur, yaitu alhaakumut takatsur. Lalu kemudian yaqulu ibnu Adam, ada seorang yang
yang disebutkan anak cucu Adam, begitulah, tidak disebutkan namanya. Seorang anak cucu Adam mengatakan ketika itu, mali mali, hartaku hartaku. Faqala Rasulullah sallam, wa hal laka ya ibna Adam. Kata Nabi sallam, emang apa sih yang kamu miliki wahai anak cucu Adam? Kata Nabi. Ketika ia mengatakan hartaku hartaku gitu, emang kamu sebenarnya punya apa sih? Kata Nabi sallam. Lalu Nabi melanjutkan, wahai anak cucu Adam, kata Nabi sallam, ma min malika, tidaklah sesungguhnya dari hartamu itu, kata Nabi SAW, illa ma akalta fa afnaita, tidaklah sesungguhnya hartamu itu, kata Nabi, apa-apa yang kamu makan dan itu akan menjadi sirna. Au labista fa ablaita, atau apa-apa yang kamu pakai maka itu akan menjadi lusuh. Au tasaddaqta fa amdaita, atau apa-apa yang kamu sedekahkan maka itulah milikmu. Hadis riwayat Muslim. Lalu riwayat redaksi yang kedua dari Abu Hurairah, tapi bahasanya sama. Nabi SAW ketika itu ada seorang mengatakan, yaqulul abdu, berkata seseorang hamba ketika itu, mali mali, hartaku hartaku. Lalu Nabi mengatakan, innama lahu min malihi salatun, sebenarnya kata Nabi, dia itu punya harta itu sebenarnya hanya 3 macam. Hanya 3 macam hartamu yang sesungguhnya, kata Nabi SAW. Apa yang 3 macam itu? Ma'akala fa'afna. Pertama kata Nabi, apa-apa yang kamu makan maka dia akan menjadi habis, sirna. Aula bisa fa'abla, atau apa yang kamu pakai maka dia akan menjadi lusuh. Atau au a'ta faqtana, atau apa yang ia berikan maka itulah yang ia miliki. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ma siwa zalika zahibun, dan selain dari 3 itu, kata Nabi SAW, dia akan hilang, akan pergi. Wa tarikuhu linnas, dan semuanya ia akan tinggalkan untuk orang yang masih hidup. Jadi kata Nabi SAW, hakikat harta kamu itu cuma 3. Yang ketika dia mengatakan hartaku hartaku, kayaknya takut banget gitu hartanya berkurang atau hartanya hilang. Sepertinya ada ketakutan ketika dia mengatakan hartaku hartaku. Karena Nabi mengatakan ayat alhaakumut takasur, artinya apa alhaakumut takasur? Alhaakumut takasur itu artinya, alha itu asal katanya dari laha yalha, alha artinya menyibukkan. Menyibukkan atau melalaikan. Kumnya kamu, alhaakum at-takasur. At-takasur itu artinya asal katanya dari kasir atau kasrutun, banyak. Jadi at-takasur itu fiilnya itu bentuknya saling. Jadi saling banyak. Maksudnya orang itu ketika dia merasa memiliki sesuatu itu banyak pada dirinya, maka disitulah muncul kesombongan dia. Sehingga ayat ini diartikan merasa banyak, atau diistilahkan bermewah-mewahan gitu maksudnya. Karena mewah itu karena banyak harta. Karena kamu banyak harta, lalu kamu saling bermewah-mewahan, saling menunjukkan hartamu yang banyak itu, maka sibuk dengan itu, kata Allah. Atau sibuk dengan jabatan yang saling membanggakan jabatannya. Sibuk saling membanggakan anak-anaknya yang banyak. Pokoknya sesuatu yang banyaklah. Saling membanggakan, lalu melalaikan mereka dari Allah. Itu yang Allah sebutkan. Jangan sampai, kata Allah nih,
hartamu yang banyak, anak-anakmu yang banyak, kedudukanmu, pangkatmu yang tinggi itu, yang kamu saling berlomba-lomba dengannya, sehingga melalaikan kamu dari Allah, itu maksudnya. Termasuk harta. Maka ketika orang itu mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku, maka Nabi mengatakan sebenarnya hartamu itu cuma 3. Hakikat harta kamu itu cuma 3. Pertama, apa yang sudah kamu makan. Apa yang sudah kita makan. Makanya fi'ilnya itu fi'il madhi. Apa yang sudah kamu makan. Saya tanya Bapak Ibu, itu kue yang di hadapan kita tuh sekarang, itu punya kita atau bukan? Hah? Kata siapa? Milik kita atau bukan? Itu yang ada di hadapan kita, atau makan piring nasi yang ada sepiring di hadapan kita, itu milik kita atau bukan? Hah? Belum. Karena Nabi mengatakan ma'akala, apa-apa yang sudah kamu makan, kamu masukkan dalam mulutmu, masuk dalam perutmu, itulah milikmu. Yang ada di hadapan kamu itu bukan. Karena kalau kita mati, tinggal. Betul tidak, Pak? Nah sekarang yang kotak-kotak, kita meninggal di bawah nggak tuh? Kagak. Itu kata Nabi, apa yang sudah kamu makan, walaupun dia ada di hadapanmu tapi belum kamu makan, belum muluk, bukan milikmu. Itu milik orang lain. Begitu kamu meninggal, kamu akan tinggalkan itu. Berarti bukan milik kita. Atau apa yang kamu pakai, sedang kamu pakai. Ini sekarang nih yang kita pakai baju ini nih. Nih. Ini milik kita nih, cuman ini doang nih. Yang di rumah, yang harganya ratusan juta di lemari kita, yang sepatu tinggi-tingginya itu, yang mahal harganya, itu bukan milik kita. Milik kita nih yang kita pakai doang nih. Kata Nabi SAW. Ini doang. Makanya itulah sebabnya kalau ke masjid itu pakai yang bagus-bagus. Sendalnya yang paling bagus pakai ke masjid. Baju yang paling bagus pakai ke masjid. Nah itulah masalahnya. Hilang. Padahal nggak apa-apa sebenarnya. Ini kadang-kadang kita sendal ke masjid tuh, mana yang mau putus itu dibawa ke masjid. Biarin ntar ada yang ngambil, rasain putus, gitu katanya. Ya, padahal sebenarnya Allah sudah katakan tuh, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ini perintah Allah. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu. Khudzu itu artinya ambillah. Zinatakum itu perhiasanmu. Inda kulli masjid. Setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Maksudnya apa? Perindahlah dirimu, percantik dirimu, tampilkan yang terbaik di saat engkau akan memasuki masjid. Emang harus begitu. Ini kadang-kadang baju kita paling mahal nggak pernah dibawa ke masjid. Kalau kondangan tuh, wow, ke mall, wow, bagus-bagus bajunya, mahal harganya, nggak pernah dibawa ke masjid. Minyak wangi juga begitu, sekilo udah tercium wanginya. Kalau mau kondangan atau ke mall, ke masjid sekilo, baunya yang terasa. Nggak pakai parfum. Bau balsam, minyak urut. Baik. Jadi apa yang kita pakai? Atau yang ketiga kata Nabi SAW, apa yang kamu sedekahkan? Apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah milikmu. Jadi hakikatnya milik kita itu cuma 3 itu doang. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita infakkan. Kalau infak sedekahnya sedikit, padahal uangnya triliunan, miliaran, di bank uangnya banyak, infaknya cuma 10.000, miskin kata Allah. Emang miskin. Depan orang mungkin di mata orang dia kaya raya, tapi di depan Allah, di hadapan Allah dia miskin. Kenapa? Infaknya cuma sedikit, padahal duitnya banyak. Karena sebenarnya milik dia, apa yang diinfakkan itu, apa yang diberikan, itulah miliknya yang sebenarnya. Miskin berarti di hadapan Allah. Maka bisa jadi Pak, orang itu bisa jadi di hadapan, di mata manusia dia miskin, tapi di hadapan Allah dia kaya.
Tapi ada orang di hadapan Allah dia miskin, tapi di mata orang dia kaya raya. Hartanya banyak di mana-mana, tapi di hadapan Allah dia miskin. Kenapa? Sedekahnya sedikit. Ada orang yang hidupnya hanya pas-pasan, pas buat makan saja, tapi sedekahnya besar, infaknya besar. Di hadapan Allah sebenarnya dia kaya, walaupun di mata manusia dia miskin. Gitu maksudnya. Karena hadis ini kesimpulannya itu, maka kajian kita selesai. Kamu udah paham kan, Pak? Kan tadi ngomongnya hak milik kita. Hak milik kita cuma 3 itu toh dalam hadis itu, betul tidak? Udah kan? Udah selesai udah. Ya, baik. Kita ambil pelajaran dulu dari hadis ini. Ini hadis ini luar biasa nih Bapak Ibu. Ketika Nabi SAW mengatakan dari awal ayat hadis ini, itu Nabi membacakan sebuah ayat dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Bermewah-mewahan kata Allah, saling bermewahan, saling membanggakan diri kalian sehingga melalaikan kalian dari Allah. Dan biasanya orang yang membanggakan diri itu karena hartanya banyak, kedudukannya tinggi, atau anak-anaknya banyak, keturunannya banyak, atau golongannya banyak, dukungannya banyak, sehingga dia merasa bangga, merasa hebat, sombong, lupa kepada Allah. Kata Allah, jangan. Gitu loh maksudnya. Tapi pertanyaan saya kira-kira ini Bapak, boleh atau tidak kita menampilkan bahwa sebenarnya kita memang orang kaya gitu, kita orang mampu, orang kaya. Boleh nggak kita menampilkan kekayaan kita, memakai kekayaan kita? Kelihatan dari penampilannya, bajunya mahal-mahal nih kayak gini, mereknya kelihatan, celananya juga, sepatunya juga kelihatan, ini kayaknya mahal nih, orang kaya. Boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak? Boleh, sebenarnya boleh Bapak Ibu. Silakan. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu memiliki sifat itu. Kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, nggak bisa kita pungkiri bahwa kita tuh nggak suka yang indah-indah, kita nggak suka harta, kita nggak suka jabatan, nggak mungkin. Tidak ada orang yang tidak suka harta, nggak ada orang yang tidak suka jabatan, nggak mungkin. Orang RT RW ya kadang-kadang rebutan, betul tidak? Kalau di tempat saya emang nggak ada yang mau Bapak Ibu. Sama juga di sini, benar. Honornya nggak ada masalahnya. Iya, iya. Baik. Kecenderungan manusia itu memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarah wal khayl wal an'am wal harf." Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dihiasi jiwa manusia itu dengan apa? Dengan cenderung syahwat, cenderung ingin atau kecenderungan mereka kepada yang indah-indah, kepada yang enak-enak, kepada yang nikmat-nikmat. Itu jiwa kita tuh memiliki sifat itu, nggak bisa kita pungkiri, karena Allah sudah katakan. Contohnya apa? Kecenderungannya kepada yang indah itu maksudnya kepada wanita, anak-anak, keturunan, kepada minaz zahab wal fiddah, barang-barang mereka, simpanan mereka, emas dan perak. Itu kan kecenderungan kita semua tuh, kesukaan kita semua. Maka kita nggak bisa pungkiri, oh saya nggak, Ustaz, saya mah nggak suka harta. Bohong, nggak mungkin. Saya juga nggak suka wanita, ada kelainan berarti. Nggak mungkin. Ya kan? Kecenderungan manusia nggak bisa kita pungkiri. Dan nggak bisa pula kita hilangkan. Jangan dihilangkan. Kesenangan itu terhadap sesuatu itu jangan dihilangkan. Nggak boleh. Yang seharusnya kita memiliki lalu kita hilangkan, nggak boleh. Silakan miliki. Kamu cenderung kepada harta, kamu ingin memiliki, silakan. Asal caranya dengan yang baik. Tapi ingat kata Allah, jangan sampai melalaikanmu dari Allah. Itu aja sebenarnya masalahnya. Cuman itu aja.
Kalau kamu memilikinya, kamu tampilkan silahkan. Tapi jangan sampai melalaikanmu dari Allah. Itu aja. Ya. Jangan membuat kita sombong. Tapi kita nggak bisa juga ketika orang menampilkan kekayaannya, kelihatan dari pakaiannya, penampilannya, orang kaya kayaknya nih. Apakah kita mengatakan dia sombong? Tidak. Nggak boleh juga kita ngatain sombong. Mentang-mentang kita nggak mampu, lalu kita lihat orang yang pakaiannya begitu, kita bilang sombong. Itu karena kita nggak mampu. Ya, boleh, nggak boleh. Apa namanya? Tidak boleh kita mengatakan mereka sombong ketika menampilkan itu yang terbaik. Nggak boleh. Karena sombong itu bukan dari penampilan, Bapak Ibu. Sombong itu bukan dari penampilan. Jangan sampai kita ngeliat orang mobilnya mewah, mahal, Mercy, penampilannya keluar dari mobilnya itu, wah kelihatan wanginya luar biasa. Lalu kita mengatakan, nah, sombong kayaknya nih. Kelihatan dari mobilnya. Gimana caranya ngelihatnya? Nggak bisa. Sombong itu bukan dari penampilan. Jangan salah. Ketika Nabi menyampaikan hadis tentang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang kalau dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun hanya sedikit. Enggak masuk surga, kata Nabi. Tapi ketika itu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajul, wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu kadang-kadang kan dia ingin menampilkan yang terbaik. Pakaiannya yang bagus, sendalnya juga yang bagus. Bagaimana dengan orang yang seperti itu? Apakah disebut sombong atau tidak? Ini sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW. Seakan-akan dia bertanya kepada Nabi, ini orang kayak begini dia sombong atau tidak? Nabi menjawabnya tidak dengan iya atau tidak. Tapi Nabi menjawabnya dengan kalimat sangat politis. Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Artinya Nabi ingin mengatakan penampilan seseorang yang begitu kita lihat luar biasa itu belum tentu karena sombong. Kenapa? Dia punya. Lalu sombong itu apa? Nabi mengatakan dalam hadis itu, al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, baru sombong. Dia bajunya bagus nih, kelihatan lah. Lalu tiba-tiba datang seorang, ini murah nih, yang mahal nih. Nah, itu sombong tuh kalau begitu. Nih pasti nih di Keranji, nih belinya di Keranji. Ini di mall nih. Nah, ini sombong kalau begitu. Tapi kalau dia tidak bicara seperti itu, dia biasa saja bergaul dengan kita, bukan sombong. Dia suka keindahan, Allah suka keindahan. Kenapa? Dia mampu. Silakan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata Nabi, Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Jamal, jamal itu artinya keindahan. Hati-hati, maknya panjang, jamal. Kalau malnya pendek, onta. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Jangan Jamal. Makanya kalau namanya Jamal tuh hati-hati. Panggilnya jangan Jamal. Jamal itu artinya onta gitu. Harus panjang, Jamal gitu. Onta. Indah gitu. Kalau yang ada namanya Jamal gitu maksudnya. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita memiliki harta, memiliki dunia ini, kecenderungan kita memang untuk itu. Tidak boleh kita matikan kecenderungan itu, nggak boleh. Karena ini sifat kita, Allah berikan itu, keindahan itu kepada jiwa kita, kepada yang indah, kepada yang enak. Itu kecenderungan kita. Jangan dibunuh, kecenderungan itu nggak boleh dibunuh. Ini nikmat dari Allah. Kesukaan kita kepada yang indah, kecintaan kita, rasa cinta kepada yang indah itu nikmat dari Allah. Nggak bisa kita bunuh, nggak boleh kita bunuh. Tapi bagaimana kita menjadikan itu sesuatu yang indah dalam diri kita dan tidak melalaikan kita dari Allah. Itulah yang paling penting. Punya harta silakan, kaya raya silakan. Tapi jangan sampai kaya itu membuat dia lalai dari Allah. Ini kadang-kadang kita begitu, Pak Ibu. Kalau lagi miskin dia, lagi susah hidupnya, dia dekat dengan Allah. Salat tahajudnya rajin, tilawah Qur'annya rajin. Kenapa? Lagi susah. Lagi susah. Ke masjidnya jamaahnya rajin. Tapi begitu dia sudah bisnisnya sudah maju, mulai itu tahajud sudah enggak. Kenapa? Capek ngurusin bisnis.
Ke masjid udah jarang. Sibuk, ya kan? Baca Quran apalagi. Padahal sebelumnya rajin. Nah, itulah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis-hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Ini Nabi bersumpah, demi Allah kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan, kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi. Maksudnya Nabi itu mengatakan, saya nggak takut kalau kalian fakir, kalian miskin, aku nggak takut, kata Nabi. Apa yang ditakutkan Nabi? Walakinna akhsha alaikum an tubsitu alaikumud dunya. Justru yang saya takutkan, kata Nabi SAW, kepada kalian ini semuanya, pada kita ini semuanya. Apa yang ditakutkan Nabi? Ketika Allah bentangkan dunia di hadapan kalian. Itu yang saya khawatirkan, kata Nabi SAW. Paham maksudnya Bapak Ibu? Hah? Dibentangkan dunia di hadapannya maksudnya apa? Hah? Diberikan harta yang banyak kepada dia. Ketika dia memiliki dunia itu, itulah yang yang Nabi khawatirkan kepada kita. Kenapa? Dia bisa sibuk dengan itu, lupa kepada Allah. Kalau pernah kita mendengarkan kisah dulu di zaman Nabi, ada namanya Sa'labah. Pernah dengar kisah Sa'labah, Bapak Ibu? Yang tadinya miskin dia, nggak punya apa-apa dia. Bahkan dalam kisah disebutkan sarung cuman atu, gantian sama istrinya. Sehingga setiap sholat dia pulang langsung pulang. Kenapa? Istrinya mau pakai sarung, lama-lama di masjid istrinya nggak pakai sarung. Pulang langsung. Akhirnya dikatakan mereka, kenapa? Karena dia gantian sarungnya. Diminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku. Tapi doakan Nabi itu tidak menjadi doa kaya dia, bukan. Tapi Nabi berikan kepadanya sepasang kambing, dipelihara sama dia. Diberikan, dipelihara sama dia, banyak akhirnya berkembang biak ke kambing. Yang tadinya rajin ke masjid, begitu banyak kambingnya, gembalaannya, udah mulai itu ke masjidnya. Jarang dia. Kenapa? Sibuk dengan kambing-kambingnya. Begitu ditanya Nabi, kenapa dia ke masjid? Sibuk, ya Rasulullah. Minta zakatnya, kata Nabi SAW. Begitu diminta zakatnya, dia nolak. Kenapa? Ini kambing dari sepasang saya pelihara, tiba-tiba minta saya enaknya saja. Nggak bisa, kata dia. Nah, inilah orang tuh, manusia kayak begitu tuh. Ya, lupa dia. Waktu miskin susah hidupnya, dia dekat dengan Allah. Tapi begitu kaya, sukses dia, lupa kepada Allah. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Banyak nggak begini? Sebelum dia jadi alak, ke masjidnya rajin dia. Nggak pernah pakai koko dia. Nggak pernah pakai jilbab dia. Sebelum pemilu, begitu udah jadi anggota dewan, udah nggak pernah ke masjid dia. Ada nggak kayak begitu? Mana orangnya? Nggak ke masjid. Banyak kan yang begitu? Banyak. Jadi dia ke masjid itu hanya mencari dukungan saja. Begitu sudah jadi lupa dia. Banyak seperti itu. Makanya jangan pilih yang kayak begitu. Besok nggak mau pilpres, pilih yang kayak saya, yang rajin ceramah, rajin ke masjid. Mau siapa yang nyalonin saya? Ya, Ibu, serius ini. Ya, itulah manusia. Dan Nabi mengatakan, itu yang saya khawatirkan. Ketika kamu kaya, punya harta, punya dunia, punya jabatan, lalu lupa kepada Allah. Dan ini banyak terjadi. Bukan sering, banyak terjadi. Begitu dia kaya. Jangankan jadi anggota dewan, kadang-kadang jadi RW aja, yang tadi jadinya rajin ke masjid, sekarang udah jarang. Baru RW. Ada nggak begitu, Pak? Di sini nggak ada kan? Ada. Enggak ada di sini, enggak beda maksudnya. Enggak, insyaallah. Jangan sampai. Ya, baik. Ya, artinya bahwa ini hadis nih, ayat ini mengatakan, yang dibacakan Nabi SAW ini mengingatkan kita bahwa kecenderungan manusia itu memang kepada yang indah dan harta dan semuanya yang indah-indah, yang nikmat-nikmat. Bolehkah? Boleh. Asal saja tidak sampai melalaikan kita dari Allah. Itu yang paling penting. Makanya Allah ingatkan, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumullahu ghurur. Jangan sampai kehidupan dunia ini akan membuat kalian lalai, tertipu kalian dengan dunia, kata Allah. Ya, dan tertipu oleh dunia ini sehingga melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Miliki dunia silahkan. Jadi orang kaya silahkan. Justru orang mukmin itu harus kaya. Kita harus kaya nih, Pak.
Kalaupun nggak bisa kaya, minimal kayak orang kaya. Betul tidak? Walaupun nggak kaya-kaya banget, minimal kayak orang kaya. Harus itu. Kayak orang kaya tahu maksudnya, infaknya nggak putus-putus, begitu. Tapi benar-benar berinfak. Jangan kotak infak lewat, cuma tangannya begitu doang, nggak ada yang dimasukin. Itu bohong namanya. Ya. Tapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini. Ketika Nabi SAW nanti melanjutkan hadis ayat yang kedua, alhaqumut takasur, lalu hatta zurtumul maqabir. Apa artinya hatta zurtumul maqabir? Sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Karena ayat pertamanya Allah katakan, bermewah-mewahan membuat kamu lalai kepada Allah, sehingga sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sebenarnya kalimat yang kedua, ayat yang kedua itu hatta zurtum, itu zur itu artinya bukan masuk sebenarnya. Allah tidak menggunakan kata-kata hatta dakhaltumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur itu. Allah tidak menggunakan kata-kata masuk, dakhala, tapi Allah menggunakan kata-kata zurtu. Zur itu artinya asal kata dari zaro yaziru, ziarah. Ziarah apa artinya, Pak? Ziarah apa artinya? Mengunjungi. Ziarah itu mengunjungi. Ke tetangga sebelah kita, kemana? Tetangga sebelah ngapain? Ziarah. Kita ini salah paham sebenarnya. Kalau ziarah itu kita tahunya ke kubur doang. Ya kan, Pak? Kemana? Ziarah. Kenapa emang? Mau lebaran, mau puasa, ziarah. Tahunya kita ziarah itu kuburan. Padahal ziarah itu bukan hanya ke kuburan. Tetangga sebelah kita datang ke rumahnya, itu juga disebut dengan ziarah. Betul tidak? Silaturahim apa ziarah? Hah? Kita datang tetangga sebelah nih, silaturahim apa ziarah? Hah? Tetangga sebelah, kita main ke tetangga sebelah, ziarah apa silaturahim? Ziarah, bukan silaturahim. Kalau silaturahim kemana ya? Ke kerabat kita, keluarga kita. Itu namanya silaturahim dalam Islam. Ya, yang ada hubungan keluarga dengan kita datang ke rumahnya, itu disebut dengan silaturahim. Kalau dengan orang lain, nggak ada hubungan keluarga kita dengan dia, itu namanya ziarah. Cuma kita udah salah persepsi dari awal. Ziarah itu taunya ke kubur doang. Mau kemana? Ke rumah sebelah, ngapain? Ziarah. Emang ada kuburan di situ? Begitu katanya. Salah paham kita. Nah, Allah menggunakan kata-kata ziarah, zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburmu. Tuh, bahasa Allah. Sampai kamu mengunjungi kuburmu, bukan masuk kuburmu, mengunjungi kubur. Kenapa Allah menggunakan kata-kata mengunjungi, ziarah? Karena kita tidak selamanya di kubur itu. Kamu hanya mengunjungi saja, kata Allah. Kubur itu hanya kamu kunjungi. Maksud kunjungi itu apa? Sebentar doang. Namanya orang ziarah, lama apa sebentar? Sebentar. Masa ada orang kemana? Tetangga sebelah. Ngapain? Ziarah. Berapa lama? 2 tahun. Mana ada orang ziarah 2 tahun? Kalau 2 tahun mah itu tinggal di situ. Namanya ziarah itu menunjukkan waktu yang sebentar. Makanya Allah menggunakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburmu. Itu maksudnya apa? Enggak selamanya kamu di kuburmu. Betul tidak Bapak Ibu? Setelah kubur itu nanti kita kemana? Akhirat. Nabi mengatakan, innal kubra awwalu manzil min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburmu itu, kata Nabi, adalah pintu kamu menuju akhirat. Jadi kubur itu pintu menuju akhirat. Kalau kamu sukses di kuburmu, maka di akhirat hisabmu jadi ringan. Tapi kalau di kuburmu saja kamu sudah disiksa, kata Nabi, nanti di akhirat hisabmu bertambah berat. Tuh. Maka hati-hati dengan kubur kita. Itu kadang-kadang kita salah ngomong. MC itu kalau ada orang meninggal, kadang-kadang salah ngomong MC-nya, salah ngomong. Dibilang kubur itu peristirahatan, tempat terakhir.
Saya nggak cocok sebenarnya kalimat itu. Biasanya MC gitu, sebentar lagi kita akan mengantarkan jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Betul tidak, Ibu? Kalimatnya salah. Salahnya ada dua. Satu, dibilangnya kubur itu tempat istirahat. Istirahat dari mana di kubur? Orang 7 langkah orang yang nganterin semua malaikat sudah datang. Emang dia mesti istirahat? Enak bener bikin dosa banyak-banyak, mati istirahat di kubur. Enak bener. 7 langkah orang sudah pergi, malaikat sudah datang. Bisa istirahat nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa istirahat di kubur. Ditanyain mau malaikat. Yang kedua, bukan tempat terakhir. Tempat terakhirnya di akhirat. Jadi nanti MC-nya kalau ada jenazah meninggal, ganti bahasanya. Jangan begitu bahasanya. Gimana bahasanya? Sebentar lagi kita akan mengantarkan jenazah ini ke tempat penyiksaannya yang pertama. Begitu harusnya. Baru keluarganya ngamuk. Kurang ajar nih MC kata dia. Tapi emang benar begitu sebenarnya. Ya. Tapi jangan ya Pak ya, jangan. Nanti bisa masalah nanti. Walaupun kenyataannya memang seperti itu. Jadi oleh karena itu, ketika saat kita lalai dengan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya masuk ke dalam kubur, baru kita sadar. Dan kesadaran itu udah enggak berlaku. Kenapa? Sudah kelewat. Karena sudah dalam kubur. Itu maksudnya. Maknanya apa? Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pelajarannya, hidup kita ini enggak lama. Cuman sebentar. Betul tidak Bapak Ibu? Berapa lama kira-kira kita hidup? Nah, kalau Nabi mengatakan secara rata-rata nih, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Rata-rata umur umatku itu kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Tapi banyak yang enggak nyampe. 60 sampai 70 banyak yang enggak nyampe. Ini sih belum ada yang 60 saya lihat. Tapi kalau 65 sudah banyak saya lihat. Ya, 60 sampai 70 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama, hidup ini enggak lama. Sebentar saja. Ya. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa mati itu sesuatu yang misteri. Tidak ada yang tahu. Dan jangan pernah kita mengatakan mati harus sakit dulu. Enggak bisa. Sakit tidak pernah membuat orang mati. Ada enggak orang sakit? Ada nggak orang gara-gara sakit mati, Bapak Ibu? Ada atau tidak? Saya mau tanya sama kita. Ada nggak orang gara-gara sakit mati? Ada atau tidak? Hah? Siapa orangnya? Nggak ada. Nggak ada orang gara-gara sakit mati itu nggak ada. Yang ada itu ketika saat sakit dia meninggal. Nah itu baru benar. Tapi gara-gara sakit dia meninggal, nggak ada. Kalau orang gara-gara sakit meninggal, kenapa yang sakit sudah bertahun-tahun nggak meninggal? Betul tidak? Banyak kan orang yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal. Berarti sakit belum tentu untuk orang meninggal, belum. Maka jangan salah paham kita. Cuman hanya saja kadang-kadang sering juga orang saat dia sakit meninggal. Usianya sampai di situ udah pas dia lagi sakit. Tapi apakah karena sakit? Enggak. Kalaupun dia tidak sakit, kalau memang usianya udah sampai di situ, meninggal atau tidak? Meninggal. Nggak bisa. Oh, dia belum sakit, Ustaz, pasti nggak meninggal. Kata siapa? Dan mati itu tidak menunggu tua. Nggak mesti. Orang meninggal itu nggak mesti tua, Pak. Nah, bayi juga ada. Walaupun banyak yang udah tua juga meninggal, tapi nggak mesti tua. Nggak mesti. Banyak yang tua kok, usianya udah lanjut, nggak meninggal. Kemarin semalam saya lagi di dokter, saya sama bapak, dia berobat juga. Saya nanya sama dia, Pak Haji, masih jalannya masih ini, Bapak Ibu, masih kuat jalannya. Cuma begitu saya tanya sakitnya apa? Asam urat, gitu kata dia. Pak Haji, saya tanya usianya berapa Pak Haji? 82 kata dia. Wah hebat, saya bilang. Masih tegak Bapak Ibu, masih jalannya masih normal, telinganya normal, gigi juga saya lihat masih normal, bahasanya juga normal. 82 tahun.
Dulu Pak Haji kerja apa? Saya bilang. Dulu saya tentara, kata dia. Oh, tentara dia ternyata. Ya, dia tuh waktu PKI itu, waktu kemerdekaan, dia sudah lahir dia. Ya, dia udah merasakan PKI itu, dia merasakan. Makanya saya ngobrol sama dia tuh semalam tuh. Ya, Bapak Ibu, maksudnya itu bahwa mati itu nggak mesti tua. Karena anak juga banyak yang meninggal, muda-muda banyak meninggal. Ini seusia saya, teman-teman saya udah banyak yang meninggal, Bapak Ibu. Ini saya yang belum ini, mudah-mudahan ntar dulu. Ya kan? Tapi Bapak Ibu mudahkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita berpikir mati. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, tidak penting Bapak Ibu kita tahu kapan kita mati. Nggak penting. Yang penting apa? Al-isti'dadu lil maut, persiapanmu untuk mati, itulah yang paling penting. Nggak penting kapan kita mati, kita tahu, nggak penting. Kalau kita tahu kita mati kapan, justru itu membuat kita lalai. Contoh nih, kita tahu bahwa Desember tahun besok kita bakal meninggal. Pastilah kita Novembernya tuh baru kita taubat. Pasti itu. Kenapa? Desember saya baru akan meninggal. November aja deh taubatnya. Begitu pasti. Maka Allah tidak ngasih tahu kita. Nggak ngasih tahu Allah. Kecuali kalau Nabi SAW. Nabi memang ditawarkan oleh malaikat maut. Ketika datang, malaikat maut kepada Nabi ditawarkan. Wahai Muhammad, apakah engkau sekarang ingin bertemu dengan Rabbmu atau nanti saja? Karena Allah perintahkan kepada malaikat maut. Tawarkan kepada Muhammad. Mau sekarang atau entar? Kita nih kalau ditawarin kayak begitu, walaupun kita udah tua, nggak bisa apa-apa, ditawarin malaikat maut, mau sekarang apa ntar? Apa jawab kita? Tuh, emang. Walaupun kita udah nggak bisa apa-apa, kita udah tua banget, ditawarin malaikat maut, sekarang apa ntar? Pasti kita jawabnya ntar aja. Misteri. Maka Allah tidak memberitahu kita. Maka sering saya katakan dalam Al-Quran itu, kalau ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ada sahabat bertanya atau Arab Badui bertanya kepada Nabi, kalau Nabi tahu jawabannya, Nabi akan jawab pertanyaan itu. Tapi kalau Nabi tidak tahu jawabannya, Allah akan jawab melalui ayatnya diturunkan oleh Allah. Dan banyak dalam Al-Quran yang Nabi tidak tahu jawabannya, ayat langsung turun. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Itu kan semua pertanyaan-pertanyaan orang yang Allah mengatakan. Kalau engkau ditanya oleh mereka tentang harta rampasan perang, kalau engkau ditanya oleh mereka tentang darah haid, kalau engkau ditanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, Nabi nggak tahu jawabannya, Allah turunkan jawabannya melalui ayat. Tapi ada dua pertanyaan orang yang Nabi tidak tahu jawabannya dan Allah juga tidak memberitahu jawabannya dalam Al-Quran. Apa itu? Pertama, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka katakan kepada mereka bahwa ini adalah urusan Rabbku. Kenapa? Nabi nggak tahu. Kiamat Nabi nggak tahu kapan. Makanya dijawabnya apa? Ini urusan Allah. Ilmunya ada pada Allah. Saya tidak tahu. Yang kedua apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kematian, kehidupan seseorang, maka jawablah, kulir ruh min amri rabbi. Masalah ruh, mati hidup seseorang, itu urusan Allah. Saya tidak tahu. Tuh, hanya dua itu pertanyaan yang Nabi tidak tahu jawabannya, Allah juga nggak ngasih tahu jawabannya. Termasuk kematian kita itu tadi. Nggak bakal tahu kita kapan kita mati. Mudah-mudahan sih kita meninggalnya husnul khotimah. Itu yang penting. Salah satu husnul khotimah itu malam Jumat atau hari Jumat. Mudah-mudahan malam Jumat besok nih kita meninggal semua. Amin. Wah, ada yang amin. Husnul khotimah. Tapi Bapak Ibu mudah-mudahan ada Allah. Jadi hadis ini mengingatkan kita tentang kematian kita, bahwa hidup kita ini hanya sebentar saja. Yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang fadilatul ghina, keutamaan kaya bagi orang mukmin. Jadi kalau bisa orang beriman itu harusnya kaya harta.
Karena orang beriman kaya itulah nikmat atau harta yang paling baik, kata nikmatus saleh. Harta yang paling baik kata Nabi SAW adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Karena dia tahu harta itu buat apa. Itu orang beriman. Kalau orang nggak beriman, nggak tahu. Sama dengan jabatan. Jabatan yang paling baik itu adalah jabatan yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Sehingga dia tahu jabatan itu untuk apa. Orang kalau nggak tahu jabatan itu untuk apa, dia akan memperkaya dirinya, mempersulit rakyatnya. Betul atau tidak? Banyak yang sekarang begitu, mempersulit rakyatnya, memperkaya dirinya. Banyak yang begitu. Nggak usah sebut nama. Ini live ini, bahaya streaming ini. Ya. Banyak yang begitu. Ya, dipersarakan rakyatnya. Padahal sudah jelas. Seharusnya jabatan yang dia miliki itu harusnya membuat rakyatnya yang menjadi sejahtera, tidak menyusahkan. Bapak Ibu tahu nggak sekarang? Rancangan undang-undang sekarang, hukum pidana, RKUHP itu sekarang itu bahaya sebenarnya isinya. Nih, sebenarnya isinya. Mudah-mudahan sih saya tidak tahu disahkan atau tidak. Tapi kalau dibahas satu persatu isinya itu, diantaranya itu banyak yang mengacak-acak tentang hukum Islam, tentang waris. Itu diacak-acak. Kenapa waris diacak-acak? Karena dalam hukum undang-undang hukum pidana yang baru ini, itu hak laki-laki perempuan apapun di dalam hal apapun itu sama, harus adil. Termasuk dalam hal waris, harta waris harus adil. Laki-laki perempuan harus sama. Bertentangan dengan hukum waris kita. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, kalau nanti ada orang dalam pembagian warisan itu, dia nggak setuju kalau dia lebih sedikit, kakaknya laki-laki lebih banyak dapatnya, dia akan tuntut, ngadu ke polisi. Akhirnya apa? Ditangkap. Kenapa? Nggak adil, curang, zalim, tangkap. Nah, itu undang-undang sekarang tuh begitu tuh. Atau tentang berzinahan, termasuk tentang zina. Yang namanya zina itu, kalau bisa diadukan ke polisi itu kalau yang satunya tidak suka. Tapi kalau dua-duanya suka sama suka, nggak ada aduannya. Ya, jadi membolehkan orang. Atau suami dengan istri, nggak boleh ada paksaan. Kalau suaminya, mohon maaf nih Bapak Ibu, suaminya pengen minta kepada istrinya nggak mau, lalu dipaksa oleh suaminya, besok istrinya ke polisi, Pak, saya dipaksa sama suami saya, diperkosa saya oleh suami saya, tangkap suaminya ke polisi. Mau nggak Bapak Ibu kayak begitu? Wah, udah dah, saya mah. Ya, itu begitu. Mudah-mudahan sih. Itulah pentingnya orang-orang yang duduk di jabatan itu orang-orang beriman. Karena yang membuat aturan undang-undang itu mereka, yang mengesahkannya mereka. Gitu loh maksudnya. Ya, supaya mereka paham. Ya, kalau enggak ya begitu. Makanya kita jangan pernah mengatakan saya enggak ikut-ikutan politik Ustaz. Enggak usah lah, susah politik, enggak ikut-ikutan. Saya mah enggak usah milih-milih. Jangan, salah kita. Pilih orang beriman. Pilih orang dekat dengan Allah. Oh, udah mulai kampanye ini Ustaz nih. Bukan. Masih tahu doang. Nah, ya. Jadi orang-orang kaya itu harus kaya. Orang beriman itu harus kaya Bapak Ibu. Dia harus kaya. Lihat sahabat Nabi kaya-kaya semua. Ya, siapa yang kaya? Hanya sedikit sahabat Nabi yang miskin. Tapi rata-rata 10 orang jamin masuk surga itu kaya semua. 8 orang kaya semua. Insya Allah. Itu orang mukmin tuh harus kaya. Ya, supaya tuh Islam tuh sejahtera. Kalau orangnya kaya semua insya Allah. Boleh kita menggunakan kekayaan itu. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini tentang hak milik yang disebutkan Nabi SAW. Kita harus menyadari bahwa milik kita sebenarnya itu apa yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita. Itulah sebabnya Nabi ingatkan kepada kita, sesuatu yang kau masukkan ke dalam mulutmu, dalam perutmu adalah yang halal. Jangan sampai yang kau masukkan itu yang haram. Kenapa? Karena milik hartamu cuman itu, cuman sedikit. Yang di piring doang yang masuk ke dalam mulut perut kita, hanya itu milik kita. Nah, kalau kita masukkan yang haram, udah sedikit haram lagi, gitu loh maksudnya. Perhatikan makan. Itu sebenarnya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, kata Allah, yang masuk ke dalam perutnya. Perhatikan, kata Allah, jangan asal masuk.
Makanan itu, perhatikan tentang statusnya. Makanannya apa? Halal atau tidak? Itu yang paling penting. Udah sedikit milik kita, yang masuk doang, itu pun yang haram kita masukkan. Nauzubillah. Parah berarti. Maka karena itu, dimaksud dengan apa yang kamu makan itu, itulah milikmu. Termasuk di situ aturannya, hati-hati dengan makananmu. Karena yang kau makan itu cuma sedikit. Jangan sampai itu yang haram yang kau masukkan ke dalam perutmu. Karena kalau yang haram kita masukkan, energi yang kita keluarkan akan energi yang haram juga. Ya, yang kedua, apa-apa yang kamu pakai, itulah milikmu. Apa yang dipakai itu maksudnya apa? Apa yang bersama dengan kita. Baju yang sedang kita pakai, ini milik kita. Jabatan saat ini yang kita yang kita sandang, ya, yang kita pikul, jabatan itu milik kita saat itu. Termasuk istri kita, suami kita, itu adalah milik kita saat ini karena masih dipakai. Makanya kalau nggak dipakai itu bahaya. Ya, makanya punya istri dipakai maksudnya. Atau suami dipakai. Ya, benar ya kalimatnya Pak? Benar kan? Karena masih dipakai. Iya, milik kita. Ya, termasuk pakaian kita ini. Maka karena itu orang, apa maksudnya hadis ini? Kata Nabi SAW, pakaian ini, maka tampilkan yang terbaik. Tadi saya katakan, tampilkan yang terbaik karena itulah milikmu. Termasuk saat kita beribadah kepada Allah, tampilkan yang terbaik. Jangan sampai di lemari itu mahal-mahal harganya, tapi kita tidak pernah bawa untuk beribadah kepada Allah. Ya, baju kita mahal, di lemari aja. Yang dipakainya pas kondangan, pas ke mall, baru dipakai. Ke masjid, enggak pernah dipakai. Nanti ditanya sama Allah pertanggung jawabannya. Ya, nuntut tuh bajunya ntar. Udah mahal-mahal, enggak pernah dipakai sholat. Sebelum dipakai kemana-mana, pakai sholat dulu. Harus begitu. Sama kayak ibu-ibu juga begitu. Ibu kadang-kadang mukena udah 6 bulan gak dicuci-cuci, itu aja yang dipakai. Cuci, bersihin, pakai minyak wangi harusnya. Ya. Karena apa yang kita pakai milik kita. Ya. Tampilkan yang terbaik di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita asal-asalan kalau ke masjid tuh pakai baju bola yang ada tulisannya Ronaldo, Messi, apa gitu. Apalagi kemarin bola dunia, bola dunia, ya kan, Piala Dunia kemarin tuh, wah luar biasa. Iya, euforianya luar biasa. Padahal yang menang orang-orang kafir juga. Jagoan saya kalah Maroko. Ini jagoan saya. Mau jadi ngomongin begitu, Ustaz? Ya ini sebagai ini aja ungkapan ini. Sehingga sekarang banyak istilah-istilah imam sholat kalau masih nonton bola jangan jadikan imam, begitu katanya. Haram imam sholat nonton bola. Betul Bapak Ibu? Haram hukumnya imam sholat nonton bola. Makanya orang lagi sholat ngimami nonton bola, haram hukumnya. Gitu maksudnya. Jangan salah paham. Ya. Ya. Sekarang ini ada Piala AFF nih Asia. Habis Piala Dunia, Piala AFF sekarang. Hari Jumat besok tuh Indonesia lawan Kamboja. Ya, tahu juga Ustaz. Tapi Bapak Ibu mudah kepada Allah. Yang ketiga terakhir, hak milik kita sungguhnya. Apa yang hak milik kita? Apa yang kita berikan di jalan Allah. Maka jangan pernah kita berpikir ketika kita bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, jangan pernah kita panjang berpikir untuk itu. Berikan yang terbaik di jalan Allah, karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Nggak ada, walaupun miliaran triliun uang kita, kalau sedikit, maka kita miskin di hadapan Allah. Lihatlah para sahabat Bapak Ibu, bagaimana mereka ketika saat berinfak, bahkan ada di antara mereka yang memberikan seluruh hartanya, separuh hartanya. Kenapa? Mereka yakin bahwa ketika saat mereka udah nggak ada, ini akan tinggal semua. Dan memang kata Nabi begitu. Kita akan tinggalkan semuanya. Maka apa yang kita berikan itulah milik kita, harta kita. Ya, kadang-kadang kita sedekah nih, salah masuk, nyesel. Kisahnya itu. Salah masuk, masukin infaknya salah. Jadi dari rumah berangkat, disiapin uang kiri kanan. Yang satunya 100.000, yang satunya 20.000. Yang 20.000-nya untuk sedekah di masjid.
100.000-nya mampir di warung. Nanti kalau mampir di warung, pulang dari masjid, berangkat ke masjid udah disiapin, ya kan? Sebelah kanan yang buat sedekah, sebelah kiri yang buat ke warung. Cuman dia itu salah masuk. Yang sebelah kanan ini masukin 100.000, sebelah kiri 20.000. Dan dia nggak ngeliat lagi, udah yakin kalau ini 20.000, ya kan? Begitu kotak infak lewat, diumpetin, diumpet kecil-kecil, diumpetin, tutupin sama dia. Ini ikhlas banget nih, tutupin supaya orang nggak ngeliat. Dia yakin itu 20.000, padahal 100.000 salah masuk sakunya. Tuh, ya kan? Udah masuk udah tuh, pulang, mampir di warung. Begitu belanja mau bayar, keluarin 20.000. Astagfirullahaladzim, kata dia. Salah masuk, kata dia. Tadi sih ikhlas banget, dia nutupin supaya orang nggak ngeliat, tutup, masuk ikhlas. Ternyata keikhlasnya sampai di situ doang. Begitu nyampe di warung dilihat salah masuk, istighfar sampai ke rumah. Astagfirullah, salah masuk, kata dia. Ini enggak ikhlas kalau begini. Dan kita selalu mengatakan kalau sedekah itu, lalu itu mengatakan kata-katanya mendingan 10.000 Ustaz ikhlas daripada 50.000 enggak ikhlas. Selalu kita begitu omongannya. Betul tidak Bapak Ibu? Ini omongan yang mendingan yang kayak begini nih, ini yang membuat kita enggak bakal meningkat sedekahnya. Kenapa? Karena ikhlasnya cuma 10.000 doang. Mendingan saya Ustaz 10.000 ikhlas daripada 50.000 enggak ikhlas. Akhirnya apa? 10.000 aja terus sudah. Memang ikhlasnya cuma segitu. Harusnya tuh dibalik. Mendingan 50.000 ikhlas dibanding 10.000 enggak ikhlas. Tuh, baru benar. Maka kalau pada masalah akhirat itu kata Nabi, jangan pedomannya kepada orang di bawah kita, tapi pedomannya orang di atas kita, masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, benar. Lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat di atas kita. Masalah akhirat nih, kalau ngelihat di bawah kita, masih mending saya Ustaz. Saya mah ke masjid 3 kali, dia cuma sekali. Tuh. Kalau begitu omongannya, nggak bakal bisa meningkat ibadahnya kepada Allah. Ya, lihatnya di bawah dia. Tapi lihat orang di atas kita. Wah, kenapa dia bisa setiap waktu sholat ke masjid, saya tidak? Nah, itu baru benar. Tapi masalah dunia, lihat orang di bawah kita. Baik, Bapak Ibu dimulakan. Artinya apa, bahwa hak milik kita sesungguhnya. Kalau bicara kita hak milik, bahwa apa yang kita berikan di jalan Allah, itulah milik kita. Itulah harta kita. Dan itulah yang akan setia bersama dengan kita. Lihat hadis Nabi, yatsba'ul mayyit salatun. Yang akan mengikuti mayat itu mengantarkan ke kuburnya ada 3. Ya, fayarji'u isnain wa yabqa wahid. 2 yang akan pulang ke rumahnya, 1 akan setia bersama dia sampai di kuburnya. Yang 2 pulang ke rumahnya, keluarganya dan hartanya. Mercy-nya, BMW-nya nggak bakal ikut ke dalam kubur. Cuman sampai di atas kubur doang, habis itu pulang ke rumahnya. Anaknya, istrinya pulang, suaminya, anaknya pulang ke rumah. Nggak ada suami yang mau ikut ke dalam kubur bersama istrinya. Ada atau tidak, Pak? Walaupun omongan dulu waktu awal nikah, kita ini sehidup semati. Bohong. Bohong. Nggak ada orang yang sehidup semati. Emang ada suaminya, istrinya meninggal, suaminya ikut dikubur? Ada nggak suami yang mau kayak begitu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Sehidup semati itu nggak ada. Yang ada juga istrinya meninggal. Apa? Nah itu. Makanya saya kasih tahu sama ibu. Ibu, tabungannya nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak nih bang. Infaknya semuanya. Kalau ibu tabungannya banyak-banyak di rumah, nanti kalau ibu meninggal, bapak kawin lagi, yang dapat tabungan siapa? Istrinya yang baru. Begitu amat ngomongnya Ustaz gitu katanya. Jadi Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Jadi oleh karena itu kalau kita berpikir tentang harta, maka sungguhnya harta kita sebenarnya apa yang kita infakkan di jalan Allah. Maka oleh karena itu jangan pernah kita berpikir banyak tentang ketika saat kita memberikan infak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sesungguhnya. Allah a'lam bishawab. Kalau sekarang ini orang
mengatakan yang disebut dengan seperti itu disebut dengan sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya kepada kita. Termasuk nih yang memberikan makanan yang kayak begini nih, ini sedekah jariah. Ketika orang yang makan makanan itu, memakannya sampai ke dalam perutnya lalu digunakan energi itu untuk beribadah kepada Allah, maka mengalir kepadanya pahalanya. Maka oleh karena itu bulan depan insyaallah bukan hanya kotakan begini, tapi nasi kebuli itu lebih baik dan pahalanya lebih besar insyaallah. Amin insyaallah. Tayyib ya mudah-mudahan ada Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang bertanya, tapi udah malam kayaknya. 1 atau 2 pertanyaan bolehlah. Kalau nggak ada kita tutup. Silakan Pak. Lepas. Ibu lepas. Lepas. Tapi saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.